Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Ya, apa kabar kalian? Tetap semangat untuk belajar di hari ini, nanti agar kalian mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi ya. Dan insya Allah nanti kemungkinan akan diadakan evaluasi untuk pembelajaran. Barangkali nanti akan ada peraturan kita bisa untuk tatap muka di sekolah ya. Simak baik-baik video berikut ini. Yang pertama, ini adalah sebuah gambar bunga ya. Bunga melati. Ya, bunga melati seperti yang kita sudah ketahui bersama, bunga melati berwarna putih. Nah, asal kalian tahu yang namanya bunga melati, melati putih adalah bunga nasional negara Indonesia. Ini adalah bunga nasional negara kita. Ya, bunga nasional, bunga kebangsaan. Nah, aromanya lembut ya dan menenangkan, berasal dari Asia Selatan. Berarti nanti ini asal muasalnya itu dari Asia Selatan, termasuk Indonesia adalah Asia Tenggara juga. Nah, bunga melati ini seperti yang kita ketahui, yang namanya bunga pasti memiliki benang sari dan putik, yaitu alat perkembangbiakan tumbuhan. Yaitu kira-kira bunga melati ini berkembang biak secara generatif atau vegetatif. Yang benar adalah berkembang biak secara generatif. Ya, ditandai dengan adanya bunga, yaitu ada bagian benang sari dan ada bagian putik untuk berkembang biak. Nah, sekarang materinya adalah apa kalian tahu tentang komik. Nah, apa yang kalian ketahui tentang komik? Apakah kalian mempunyai komik di rumah kalian? Apakah kalian pernah membaca atau mempunyai atau membeli komik ini? Ya. Apa kalian suka membaca komik? Nah, di sini akan kita pelajari tentang komik ya. Sama seperti waktu kita di kelas 5 itu kita sudah belajar mengenai komik. Nah, berikut ini contoh komik yang ada di internet ya. Pak Boyo ambil yang ini saja contohnya. Nah, diceritakan bahwa di sini seorang adik berbicara, "Hai Kak." Ya. Kakaknya menjawab, "Ya, kalau kamu masuk kamar Kakak, bilang salam dan ketuk pintu dulu dong." Adiknya menjawab, "Tadi waktu karya wisata ke kebun binatang banyak binatang lucu. Jadi via gambarin binatang kesukaan Kakak Salman." Nah, di sini ternyata gambarnya Via adalah macan yang waktu itu viral ya, yang mukanya lucu itu, yang patung macan yang di kalau nggak salah Koramil mana itu ya, di daerah apa itu yang bukannya macan itu gagah atau seram, malah lucu di sini ya. Nah, ini adalah komik pendek, komik pendek. Ciri dari komik itu ada bagian-bagian tertentu. Yang pertama ada judul komik. Mana judul komik? Yaitu ini, Kebun Binatang. Nah, judul komik itu agar pembaca itu memahami tentang apa isi komik ini. Kebun binatang, berarti kan ada hubungannya. Ini tentang gambarnya si Via menggambar tadi dari kebun binatang, dia itu kan ya jalan-jalan karya wisata, dia menggambar macan. Walaupun macannya macan yang lucu itu. Kemudian setelah ada judul yaitu ada nama pengarang. Biasanya itu dicantumkan nama pengarang ini Salman Sofia mungkin ya. Oh, bukan ini. Kalau ini judul karakter, nama karakternya di sini, nah di pojok ini Adit. Nah, ADYT ini mungkin dibacanya Adit ya. Nama pengarang itu dicantumkan perlu agar tidak ada orang yang menjiplak atau meniru karya seni ini. Jangan sampai ada orang yang mengaku-ngaku bahwa saya itu yang menggambar. Itu perlu ya adanya nama pengarang. Karena zaman sekarang itu yang namanya karya seperti ini tuh bisa diperjualbelikan. Nah, kalau misalnya tidak ada nama pengarangnya, nanti jangan sampai orang lain yang menerima uang ya, atau menerima upah. Sedangkan orang yang bekerja keras menggambar segini saja pasti akan terasa capek. Walaupun cuma satu lembar ya, ini satu lembar, tapi kan dari mulai bikin sketsa sampai tahap mewarnai selesai itu kan membutuhkan usaha. Kemudian dalam
komik itu dikenal ada panel cerita, yaitu kotak-kotak ini, bagian cerita ini ya. Ini ada 4 panel, 1, 2, 3, 4. Nah, panel di sini panelnya seimbang ya. Kalau kalian lihat komik ya, apalagi komik-komik buatan luar negeri misalnya, yang terkenal komik itu di Jepang situ. Di Jepang itu panel-panel komik itu tidak beraturan, dalam arti ada yang kecil, ada yang besar, tergantung gambar apa yang akan dibuat nanti. Itu nanti akan memperindah komiknya ya. Nah, di sini ada 4 panel komik itu ya. Dipisah-pisah seperti ini agar gambarnya itu rapih. Panel cerita ini sangat penting ya digunakan. Minimal kalau komik itu ya paling tidak 2 panel, atau standarnya kalau komik pendek itu 4 panel seperti ini cukup ya. Jangan hanya 1 panel, nanti kalau 1 panel ceritanya tidak seru. Kemudian pasti yang keempat ada gambar. Yang namanya komik itu identik dengan gambar. Sebisa mungkin nanti kalian, nanti akan ada tugas dari Bapak menggambar komik, maka buatlah komik seindah mungkin versi kalian ya. Jangan bilang tidak bisa atau bagaimana, tidak usah malu. Tunjukkan komik kalian seperti waktu kelas 5 dulu ya. Tunjukkan gambar apapun, mau itu komik manusia atau komik tentang hewan, tumbuhan, gambar apapun. Yang penting komik itu ada ceritanya. Nah, selain gambar, yang namanya komik itu pasti mempunyai balon percakapan atau balon kata-kata seperti ini nih ya. Contoh ini Vivia bilang hai kak. Nah, di sini ini tuh balon percakapan. Ini menandakan bahwa si Via lah yang bicara seperti ini, atau ini jawaban si kakaknya. Nah, arah balonnya itu kan ini ke kepalanya kakak, berarti ini menandakan bahwa si kakak inilah yang berbicara seperti ini. Nanti supaya pembaca itu paham siapa yang ngomong, siapa yang diam, atau siapa yang menjawab, siapa yang marah, kan nanti supaya paham. Kemudian, nah berikutnya ini ya, nanti akan ada soal seperti ini juga. Nanti kalian harus paham ya. Sesuai judul, mengubah operasi hitung menjadi sebuah soal cerita. Jadi ada sebuah operasi hitung nih. Operasi hitung kan ada 4 ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, itu nanti coba sekarang gantian. Nah, sekarang kalian akan merasakan ya. Operasi hitung tadi diubah menjadi sebuah soal cerita. Sekarang, contoh 2 kali 3 tambah 2 kali 2. 2 kali 3 tambah 2 kali 2. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan nih. Nanti akan dibuat soal seperti ini. Ayah mempunyai 2 piring yang berisi 3 apel. 2 piring, 2 kan berarti ya. 3 apel. 3, berarti 2 kali 3. 2 piring dikali 3 apel tadi. Ya kan? 2 kali 3. Nah, dan ayah mempunyai 2 piring yang berisi 2 jeruk. 2 piring isinya 2 jeruk. Berarti kan 2 kali 2. Berapa jumlah buah ayah? Tadi caranya ya. 2 piring pertama itu kan isinya 3 apel. Satu piringnya tuh 3, 3. Jadi kan kalau 2 piring kan 2 kali 3 ya. Tuh. Berarti ini mewakili daripada soal berikut, 2 kali 3. Ditambah, karena ayah punya piring lagi, berarti kan piringnya bertambah. 2 piring yang berisi 2 jeruk, berarti 2 piring dikali 2 jeruk, 2 kali 2. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya sebagian kecil dari Pak Bayu yang membuat soal kepada kalian. Nah, ini adalah contoh tentang mengubah operasi hitung menjadi sebuah soal cerita. Nah, kalau biasanya kemarin itu kan soal cerita, nanti kalian akan jawab ya. Nah, sekarang dibalik. Ada jawabannya di sini, sekarang kamu membuat soal ceritanya seperti ini. Apakah bisa? Kalau belum bisa, nanti akan adakan latihan terus ya untuk kalian. Nah, setelah tadi ditulis, sekarang penyelesaiannya ya. 2 kali 3 ditambah 2 kali 2. Ada kali, ada tambah, ada kali. Mana yang harus kita kerjakan? Perkalian. 2 kali 3 adalah 6. Ditambahnya nanti kita simpan dulu, ditambah sini. 2 kali 2 adalah 4.
6 ditambah 4 sama dengan 10. Jawabannya adalah 10. Kerjakan perkaliannya dulu nih ya. Tambah nanti terakhir saja belakangan. Ya, jadi jumlah buah ayah yang ada di piring tadi sebanyak 10 buah. Ya, buah apel. Baik, kita masuk ke tahap kesimpulan. Yang pertama, bunga melati adalah bunga nasional negara Indonesia, bunga kebangsaan ya. Kalau lambang negara Indonesia kan lambangnya Garuda ya. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, sekarang bunga melati adalah simbol dari bunga nasional negara Indonesia. Kemudian yang kedua, komik dibuat dengan aturan tertentu tadi, ada judul, ada nama pengarang, ada panel, ada gambar, ada balon percakapan. Seperti itu, jangan sampai hilang. Kalau umpama hilang nanti bukan komik lagi. Kalau misalnya komik ada tulisannya saja, nggak ada nama, nggak ada gambar orang atau gambar hewan, itu bukan komik lagi nanti ya. Kemudian yang terakhir, operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian dikerjakannya pertama ya. Kemudian baru dikerjakan penjumlahan dan pengurangan, belakangan penjumlahan dan pengurangan. Ini sudah Pak Boy ulang-ulang di video sebelumnya juga, termasuk di latihan-latihan nanti. Tolong kerjakan dengan seksama, dengan teliti. Jangan lupa nanti kalau susah minta bantuan ke orang tua kalian untuk diajarkan lebih lanjut ya. Pak Boy akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.